Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita bertemu kembali di morning class pada hari ini, pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Kalau saya sendiri dalam keadaan baik, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara, terkhususnya keluarga besar Jemaat Gereja Lintas Indonesia dalam keadaan baik pada saat ini. Dan puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk berbagi, untuk sharing kebenaran firman Tuhan. Yang kalau firman Tuhan ini menguatkan saya sendiri, saya berharap firman Tuhan ini juga sekiranya dapat memberkati dan menguatkan Bapak Ibu Saudara dalam menghadapi situasi-situasi ya bisa dikatakan sulit di akhir-akhir ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, seringkali dalam hidup kita menemukan diri kita dalam situasi di mana kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Keadaan kehidupan telah berputar-putar, bahkan sering berputar-putar di luar kendali, dan tekanannya itu cukup luar biasa loh. Cukup luar biasa. Saya sendiri merasakannya. Apalagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa janji Tuhan, the promise of God, adalah bahwa pada saat itu Dia melakukan apa yang perlu Dia lakukan. Apa yang perlu Dia lakukan? Yaitu Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Dia tidak akan lupa bahwa saudara dan saya membutuhkan Tuhan, membutuhkan Dia. Bapa berdiri bersama-sama dengan kita. Yesus berdiri bersama-sama dengan kita. Dalam keadaan, dalam situasi apapun itu. Dalam duka, dalam senang, dalam bersuka cita. He is always there for you. Dia selalu ada bagi saudara. Dan kita sendiri tidak akan pernah menghadapi situasi-situasi itu dengan sendirian. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika Dia bersama-sama dengan kita, ketika Dia berdiri bersama-sama dengan kita dalam keadaan, dalam situasi apapun, kita akan merasa aman. Dan keamanan itu memberikan kita pengharapan. Pengharapan. Dan harapan itu adalah hadiah yang sangat berharga. Amin. Hadiah yang sangat berharga yang diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena Yesus Kristus hidup. Dalam Mazmur 55 ayat 7-8 berkata seperti ini. Sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Saya ulangi, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ada banyak perkara di dunia ini sedang berjalan menuju yang namanya kehancuran. Dan bahkan sudah berada di penghujung zaman. Konflik, pertikaian, perang, bencana alam, perekonomian yang sulit, wabah penyakit. Bahkan akhir-akhir ini kita sedang menghadapi yang namanya COVID-19. Tingkat kejahatan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dan kehidupan kekristenan yang semakin hari itu semakin mengalami yang namanya tekanan-tekanan yang luar biasa. Hal itu kian mempertegas bahwa there is nothing in this world, bahwa tidak ada satupun di dunia ini yang dapat memberikan apa kita? Memberikan jaminan, memberikan insurance bagi semua orang untuk hidup tenang. Gak ada jaminan. Saat ini keadaan begitu sulit dan kadang ya seperti yang saya katakan tadi menakutkan. Banyak orang sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan keamanan diri pun sendiri terancam. Orang tidak segan menindas atau bahkan menghabisi nyawa sesamanya hanya karena persoalan sepele. Bahkan di saat-saat seperti ini ketika ada orang yang berbuat baik,
Orang kadang berkomentar, masih adanya orang seperti itu. Mereka heran karena sulit menemukan orang-orang yang baik di tengah-tengah masyarakat saat ini. Jadi bagaimana sikap orang-orang yang percaya menghadapi situasi-situasi saat ini? Kita tidak perlu takut, tidak perlu terkejut, dan tidak perlu kejut hati, saudara. Karena Alkitab sendiri sudah menyatakan jauh-jauh sebelumnya. Saya baca dalam Matius pasal 24 itu ayat 1 sampai ayat 34. Tapi yang perlu kita ingat bahwa ketenangan itu bukanlah sebuah keadaan. Bukanlah sebuah keadaan, tetapi sebuah keputusan. Ketenangan adalah sebuah keputusan. Is a decision. Adalah sebuah keputusan. Artinya apa? You have to choose. Engkau akan tetap tenang atau engkau tidak tenang. You have to choose. Jadi artinya walaupun situasi kelihatannya semakin sulit dan menakutkan, tetapi kita, saudara dan saya yang membuat decision, yang membuat keputusan untuk tetap berlaku tenang atau tidak. So you have to choose. Kita punya alasan yang kuat untuk tetap berlaku tenang apapun situasinya. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Kita punya Tuhan yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Ia selalu siap menolong kita tepat pada waktunya. Dalam Mazmur 40 khususnya di ayat 5 katakan, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara baca satu pasal ini mengisahkan kisah-kisah yang dialami seorang pemazmur ini. Dunia ini mungkin memberikan 1000 alasan untuk mengeluh dan bersungut-sungut. Tapi orang yang mempercayai Allah akan tetap bersyukur. Itulah yang dialami oleh pemazmur dalam keadaan yang begitu sulit. Di ayat 13 dan 15 dikatakan ia dikepung malapetaka dan kematian. Di ayat 18 dikatakan dia sengsara dan miskin. Akan tetapi ia memilih untuk percaya kepada Allah. Saudara, dalam keadaan-keadaan seperti ini sulit untuk membuat suatu keputusan untuk keep believing in God or not, untuk tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Ini sulit. Tetapi pemazmur memberikan contoh bahwa dalam keadaan apapun dia tetap mempercayai Tuhan. Ia tetap mempercayai Tuhan. Sehingga apa? Ia memperoleh kelegaan. Yang pertama, ia diselamatkan dari kebinasaan yang mengepungnya. Yang kedua, ia dikuatkan dalam menghadapi masalah. Dan bahkan Tuhan menuntun dia. Sebagai seorang Kristen, Tuhan tidak pernah berkata bahwa kita tidak akan mengalami pencobaan. Kita tidak akan menghadapi namanya masalah demi masalah, tidak. Tapi kita akan menghadapi itu, tetapi Tuhan akan bersama-sama dengan kita menghadapi setiap pencobaan, masalah-masalah yang ada. Amin. Tuhan akan selalu ada. Yang ketiga, Tuhan menaruh ucapan syukur dalam mulutnya. Yang keempat, kehidupannya itu memberikan dampak sosial yang baik, sehingga ada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Saudara, hidup saudara adalah kesaksian. Jadi bagaimana saudara bisa membawa orang kepada Kristus, membawa orang kepada Tuhan, kalau hidup saudara tidak menjadi kesaksian? Jadilah kesaksian. Dan seperti saya katakan tadi, kita juga harus memilih. We have to choose untuk mempercayai Allah dalam keadaan apapun. Walaupun dalam keadaan yang mungkin tidak ada harapan. Tapi yang saya mau katakan bahwa stay in believing God.
tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya apapun keadaannya. Karena saya mau katakan bahwa Allah, Yesus, Bapa Tuhan kita itu pasti akan menolong, akan memberikan kekuatan, memberikan hati yang tetap bersyukur. Jadi keyakinan akan kemahakuasaan Allah memampukan kita untuk tetap percaya padanya dalam keadaan apapun. Kembali lagi, why must we stay calm? Mengapa kita harus tetap bersikap tenang? Mengapa? Karena ketenangan dapat mendatangkan kekuatan. Yesaya 30 ayat 15 katakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Saya mau katakan sekali lagi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. So, dengan tinggal tenang, keep believing in God, there is a strength. Ada kekuatan. Ada kekuatan. Orang yang mampu bersikap tenang akan dapat menghadapi segala persoalan. Kita seringkali dikalahkan oleh masalah, bukan karena kita terlalu lemah atau masalahnya itu terlalu berat seperti Goliat, enggak, tetapi karena kita sendiri panik, gugup, cemas, khawatir, bahkan takut. Orang yang tidak bisa bersikap tenang cenderung selalu berpikir negatif, sehingga keputusan-keputusan diambil pun menjadi keliru, salah keputusan yang diambil. Rasul Petrus menasihati, katanya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu apa katanya? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. So you can pray, supaya saudara dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, saya katakan tidak akan pernah, never bisa berdoa if you not stay calm, kalau saudara tidak tenang. Hati, pikiran, khawatir akan segala sesuatu, engkau tidak akan pernah fokus kepada Tuhan. Engkau tidak akan pernah fokus kepada Tuhan. Dan jangan membiarkan ini jadi jebakan bagi saudara. Saudara, iblis itu pintar membuat jebakan dengan memberikan kekhawatiran, memberikan masalah demi masalah, sehingga mengacaukan pikiran saudara, sehingga saudara tidak benar-benar bisa fokus kepada Tuhan. Sehingga apa? Komunikasi antara engkau, antara saya dan Tuhan itu tidak ada. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan, Rasul Petrus mengingatkan bahwa jadilah tenang. Jadilah tenang supaya apa? Supaya engkau dapat berdoa. Karena dengan berdoa adalah satu-satu jalan komunikasi dengan Tuhan. In pray, kita akan dapat tuntunan Tuhan. Dalam doa kita akan dapat tuntunan Tuhan. Dalam doa kita, Tuhan akan berbicara melalui kita apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi situasi-situasi di akhir-akhir ini. Orang yang tenang dalam doanya bukan hanya menyampaikan apa yang ia mau kepada Tuhan, tetapi juga mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jadi saudara, kunci untuk mengalami ketenangan adalah tinggal dekat dengan Tuhan. Stay close with God. Stay close with Him. Tinggal dekat dengan Tuhan, karena Dialah sumber keselamatan bagi kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini dapat menguatkan, meneguhkan kembali Bapak Ibu Saudara, mengingatkan
ambil keputusan untuk tetap tenang dalam keadaan apapun. Let's pray. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa pada pagi hari ini, pada hari ini kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk tetap tenang dalam keadaan apapun. Tuhan, biarlah hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang mendengar morning class pada hari ini, memutuskan untuk tetap tenang. Dan kuatkan kami, teguhkan kami untuk mampu mengambil keputusan ini. Hamba-Mu berdoa untuk setiap mereka-mereka di luar sana yang mengalami kesulitan apapun. Berikan mereka ketenangan, Tuhan, di dalam nama Yesus. Sehingga dalam ketenangan itu ada pengharapan-pengharapan yang pasti yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Engkau yang terus memberkati mereka, mengingatkan mereka, berbicara kepada mereka, dan menguatkan mereka. Hanya di dalam nama Yesus yang mau berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe. God bless you.